Ragnarok, kehancuran dewa dan amarah para raksasa. Di ujung dunia yang beku, jauh melampaui negeri manusia, terdapat Jotunheimer, tanah para raksasa kaum Jotun yang lahir dari es dan api. Mereka adalah makhluk purba yang telah ada sebelum para dewa, dan mereka memendam dendam yang dalam terhadap Asgard, tempat tinggal para Aesir yang dipimpin oleh Odin. Di antara para raksasa, ada satu yang paling ditakuti, yang namanya sendiri mampu mengguncang dunia Surtur, penguasa api dari Muspelheim. Surtur bukan sekadar raksasa biasa, ia adalah penjaga api purba, pemegang pedang yang berkilau seperti matahari, dan ditakdirkan untuk menjadi penghancur dunia. Awal mula, dendam. Konflik antara para raksasa dan para dewa telah berlangsung sejak awal penciptaan. Dahulu kala, dunia terbentuk dari pertemuan dua kekuatan besar, Muspelheim, dunia api yang membara, dan Niflheim, dunia es yang membeku. Dari percampuran panas dan dingin ini, lahirlah Ymir, nenek moyang para raksasa. Ymir adalah makhluk raksasa pertama, begitu besar hingga tubuhnya sendiri menjadi tanah dan gunung-gunung. Namun, para dewa yang baru lahir, Odin dan saudara-saudaranya, melihat Ymir sebagai ancaman. Dengan keberanian dan kekuatan mereka, mereka membunuh Ymir dan menciptakan dunia dari tubuhnya. Darahnya menjadi lautan, tulangnya menjadi pegunungan, dan tengkoraknya menjadi langit. Namun, kaum raksasa yang tersisa tidak melupakan pembantaian ini. Mereka bersembunyi di Jotunheimer, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Ramalan Ragnarok. Seorang wanita bijak di Asgard pernah meramalkan datangnya Ragnarok, hari di mana para raksasa akan menyerbu dunia para dewa, membalas dendam atas kematian leluhur mereka. Di hari itu, Surtur akan memimpin pasukan api dari Muspelheim, sementara raksasa es dari Jotunheimer akan menghancurkan langit dengan kepalan mereka. Ramalan itu membuat Odin gelisah. Ia tahu bahwa kehancuran itu tak terhindarkan. Meski begitu, ia tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan pasukan para dewa, melatih manusia untuk bertempur, dan mencoba mencari cara untuk menunda akhir dunia. Namun, takdir tidak dapat diubah. Pertempuran akhir. Ketika tanda-tanda Ragnarka mulai tampak, langit berubah merah, dan tanah bergetar. Serigala raksasa Fenrir melarikan diri dari belenggunya. Naga dunia Jormungandr bangkit dari lautan, dan Loki, sang pengkhianat, berbaris bersama para raksasa menuju Asgard. Di depan barisan mereka, Surtur melangkah dengan pedangnya yang menyala. Dengan satu ayunan, ia membelah langit dan membakar pelangi Bifrost, jembatan menuju dunia para dewa. Pertempuran terjadi dengan dahsyat. Thor, sang dewa petir, bertarung melawan Jormungandr dan akhirnya membunuh naga itu, namun ia sendiri tewas oleh racunnya. Odin menghadapi Fenrir, namun serigala itu menelan sang dewa agung dalam satu gigitan. Di tengah kehancuran, Surtur berjalan ke tengah dunia, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan dengan satu hembusan napas, ia membakar seluruh bumi. Lautan mendidih, gunung meledak, dan langit runtuh dalam kobaran api. Kebangkitan dunia baru. Namun, Ragnarok bukanlah akhir dari segalanya. Dari abu dunia yang telah musnah, kehidupan baru muncul. Dua manusia yang selamat dari kehancuran, Leif dan Lifthanir, bangkit dari persembunyian mereka di dalam pohon Yggdrasil. Matahari baru terbit, menggantikan yang lama, dan para dewa yang tersisa mulai membangun kembali dunia dari sisa-sisa kehancuran. Para raksasa yang telah berperang pun lenyap, kembali ke alam asal mereka, menunggu siklus kehidupan berulang kembali.
Ragnarok terjadi bukan tanpa alasan, namun karena adanya dendam dari bangsa raksasa kepada para dewa. Awal segala sesuatu. Sebelum dunia seperti yang dikenal oleh manusia terbentuk, hanya ada kekosongan besar yang disebut Ginnungagap. Di satu sisi kekosongan ini ada Niflheim, dunia es yang membeku, dan di sisi lainnya ada Muspelheim, dunia api yang membara. Dari pertemuan panas dan dingin inilah lahir makhluk pertama, Ymir, raksasa purba, yang menjadi leluhur seluruh Jotun, kaum raksasa. Dari tubuh Ymir, raksasa-raksasa pertama bermunculan. Mereka besar, kuat, dan liar, hidup dalam kekacauan, serta tak mengenal hukum. Namun, dari lelehan es Ginnungagap juga lahir BRI, nenek moyang para dewa. Dari keturunannya, lahirlah Oden, Vili, dan Vi, yang kelak akan menjadi pencipta dunia. Pembantaian Ymir dan terbentuknya dunia. Ketiga dewa bersaudara ini melihat Ymir sebagai ancaman. Ia begitu besar dan kuat, dan setiap tetesan darahnya melahirkan raksasa baru. Karena itulah, Oden, Vili, dan Vi memutuskan untuk membunuhnya. Pertempuran dahsyat terjadi. Oden dan saudara-saudaranya menggunakan kekuatan mereka yang luar biasa untuk melawan Ymir, yang bertarung dengan amarah tanpa batas. Namun, pada akhirnya, para dewa berhasil mengalahkan raksasa purba itu. Ketika Ymir jatuh, darahnya mengalir deras, membanjiri dunia, dan menenggelamkan hampir semua raksasa. Hanya sedikit yang selamat, melarikan diri ke negeri yang kelak disebut Jotunheim, tempat mereka bersumpah akan membalas dendam. Dari tubuh Ymir, Oden dan saudara-saudaranya menciptakan dunia. Dagingnya menjadi tanah, tulangnya menjadi gunung, darahnya menjadi lautan, dan tengkoraknya menjadi langit. Para dewa kemudian membangun Asgard, negeri megah yang melayang di atas dunia, dipisahkan dari Jotunheim oleh sungai dan gunung. Namun, kaum raksasa yang tersisa tidak pernah melupakan apa yang telah dilakukan oleh para dewa. Permusuhan yang terus berkobar. Di Jotunheim, para raksasa berkembang biak kembali. Mereka menjadi lebih kuat dan semakin membenci para dewa. Mereka menganggap Oden dan keturunannya sebagai makhluk sombong yang mengkhianati leluhur mereka. Raksasa-raksasa ini terus mencoba menyerang Asgard, tetapi dihadang oleh Bifrost, jembatan pelangi yang dijaga oleh Heimdall, dewa penjaga. Beberapa raksasa mencoba cara lain untuk membalas dendam. Mereka menggunakan tipu daya, seperti Srim, raja raksasa es, yang mencuri palu Thor dan menuntut Freya sebagai istrinya sebagai imbalan. Namun, dewa-dewa selalu menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Tidak semua raksasa memusuhi para dewa. Beberapa, seperti Skadi, bahkan menikahi para dewa. Namun, kebencian kaum raksasa terhadap Asgard tidak pernah padam. Loki, pengkhianatan, dan datangnya Ragnarok. Di antara para dewa, ada satu yang berasal dari kaum raksasa Loki, anak dari raksasa Farbauti. Awalnya, ia diterima di Asgard sebagai anak Oden dan saudara Thor. Namun, sifatnya yang licik dan tidak dapat dipercaya membuatnya semakin dijauhi. Loki memiliki banyak anak dari seorang raksasa betina bernama Angerboda, dan keturunannya ditakdirkan membawa kehancuran bagi para dewa. Anak-anaknya adalah Fenrir, serigala raksasa, Jormungandr, ular dunia, dan Hel, penguasa alam kematian. Ketika para dewa mengetahui ramalan ini, mereka berusaha mencegahnya. Fenrir dirantai, Jormungandr dibuang ke lautan, dan Hel diusir ke dunia bawah. Namun, kaum Jotan tahu bahwa takdir tidak bisa dihindari. Ragnarok, saatnya pembalasan. Ramalan telah berbicara bahwa suatu hari nanti, perang besar yang disebut Ragnarka akan terjadi.
Di hari itu, kaum Jeten akan berkumpul bersama musuh-musuh Asgard lainnya untuk menyerbu dunia para dewa. Surtur, raksasa api dari Muspelheim, akan membakar dunia dengan pedangnya yang menyala. Fenrir akan menerkam Odin, dan Jormungandr akan menghancurkan dunia dengan racunnya. Kaum Jotun tidak menganggap ini sebagai akhir, melainkan sebagai keadilan. Dunia yang diciptakan dari tubuh Ymir akan kembali hancur, dan keseimbangan akan dipulihkan. Di Asgard, para dewa tahu bahwa mereka tak bisa menghindari Ragnarka. Mereka telah berusaha mengulur waktu, tapi takdir tetap akan berjalan. Para Jeten telah menunggu selama berabad-abad, dan mereka tak akan melewatkan kesempatan untuk membalas dendam atas leluhur mereka yang terbantai. Dan begitulah kisah para raksasa dalam mitologi Nordik makhluk purba yang ditakdirkan untuk menghancurkan dunia, namun juga menjadi bagian dari kelahiran kembali yang baru.